diceritakan tokoh utama bernama Yunwoo telah yatim piatu sedari kecil. Ayahnya adalah pelaut yang gugur saat bertugas. Tak lama berselang, ibunya ikut menyusul karena terlalu merindukan suaminya. Sejak saat itu, Yunwoo membenci orang tuanya dan berpikir bisa hidup sendirian tanpa sosok laki-laki. Setelah dewasa, ia sukses menjadi pengacara kondang dan menjadi penasihat hukum perusahaan konstruksi HK Group. Hari itu, Yunwoo membela putra pemilik HK Group yang melakukan pencabulan. Yunwoo terkenal atas prinsipnya yang realistis dan tidak peduli dengan perasaan si korban. 지민양 신상이 인터넷에 쫙 퍼진다면 어떻게 될까요? 저 변호사 말이 맞아. 그만하자 우리. 아비! 절대 안 해! 엄마! Setelah mediasinya sukses, seorang senior Yunwoo mencoba menasihatinya. Tapi Yunwoo malah merendahkan senior itu karena terlalu emosional pada si korban. Malam harinya, Yunwoo latihan boxing bersama sahabatnya Jinju. Jinju menyuruh Yunwoo untuk ikut kencan buta sebab usianya sudah 38 tahun. Tapi Yunwoo sama sekali tidak tertarik. Pimpinan HK Group mengajak Yunwoo bertemu di sebuah restoran. HK Group ingin mendirikan apartemen di sebuah kawasan padat penduduk dan menyuruh Yunwoo untuk membujuk para warga supaya mau menjual tanahnya. Sebagai bayaran awal, pimpinan menyerahkan kunci mobil mewah dan sebuah black car untuk Yunwoo. Esok harinya, Yunwoo pergi ke tempat peletakan abu ibunya. Yunwoo membanggakan pencapaiannya sebagai pengacara tanpa bantuan siapapun. Usai dari sana, Yunwoo mengalami kecelakaan karena berkendara di tengah malam. Saat ia terbangun, Yunwoo sudah berada di tempat yang asing beratapkan langit yang amat dekat. Rupanya, ia sedang menunggu antrian masuk ke surga alias dia sudah mati. Yunwoo tidak terima mati semudah itu. Ia kemudian menghampiri resepsionis dan memberitahu namanya yaitu Lee Yunwoo. Saat mendengar nama Yunwoo, resepsionis itu nampak kaget dan menyuruh Yunwoo menunggu sebentar. Di lain tempat, Direktur Kim, pimpinan imigrasi surga, memarahi bawahannya karena salah menginput data. Seorang wanita bernama Kang Soyun harusnya masih hidup 1 bulan lagi, tapi malah sudah dibawa ke surga karena kesalahan data. Tak lama berselang, resepsionis melapor tentang kesalahan yang terjadi pada Yunwoo. Harusnya Yunwoo meninggal tahun 2054, tapi datanya malah tertukar dengan kakek yang juga bernama Yunwoo, kelahiran tahun 1941. Dari layar tablet resepsionis, terlihat kakek itu kembali hidup setelah mengalami gagal jantung. Direktur Kim sangat bingung. Ia kemudian memanggil Yunwoo masuk ke ruangannya. Pada Yunwoo, Direktur Kim menjelaskan kesalahan yang telah terjadi. Bila Yunwoo ingin hidup kembali, ia harus hidup di tubuh Soyun selama 1 bulan. Sebab Soyun terlalu cepat masuk surga. Mau tidak mau, akhirnya Yunwoo menyetujuinya. 이현우 씨 원래 삶으로 깔끔하게 컴백시켜드리겠습니다. 아니면 그냥 상조로 가실 건지. Singkat cerita, Yunwoo kembali terbangun di dunia nyata. Namun ia kaget melihat penampilannya yang sangat lusuh. Yunwoo menjerit histeris. Tiba-tiba seorang pria masuk ke kamarnya. Hal itu membuat Yunwoo makin syok. Pria itu malah terlihat santai. Ia pikir Yunwoo sedang memerankan sebuah adegan film. Setelah pria itu keluar, Yunwoo melihat foto pernikahan dirinya dengan pria tadi. Yap, betul sekali. Yunwoo kini hidup sebagai Kang Soyun, istri dari pria tampan bernama Sung Hwan. Yunwoo lebih kaget karena tahu dirinya sudah beranak 2. Anaknya yang pertama bernama Hanul, sedangkan yang kedua bernama Haru. Yunwoo kabur keluar rumah. Haru menyusulnya dan menyerahkan dompet Yunwoo yang tertinggal. Di dalam dompet itu terlihat identitas Yunwoo yang kini bernama Kang Soyun dan berumur lebih muda dari umur aslinya. Haru menarik Yunwoo ke halte bus agar ia tidak ketinggalan bus sekolah. Sampai di sana, ibu-ibu kompleks sudah banyak menunggu Yunwoo dan mengajaknya mengobrol. Yunwoo merasa risih karena tidak pernah bergaul dengan mak-mak barbar seperti ini. Setelah Haru berangkat, ibu-ibu ini mengajak Yunwoo untuk mengambil pekerjaan sambilan mereka, kemudian pergi nongkrong. Saat nongkrong, Yunwoo baru tahu kalau ia menikah di usia 18 tahun, dan itu membuatnya sampai mual. Ibu-ibu malah suuzon kalau Yunwoo kini hamil anak ketiga. Saat di toilet, Direktur Kim datang memperingatkan Yunwoo. Bila ia terus bersikap seperti orang palsu, maka ia akan dikirim kembali ke akhirat. Yunwoo tak punya pilihan lain. 그럼 어떡해요? 갑자기 없던 남편이 생기고 애 둘 딸인 아줌마가 됐는데. 명심하십시오. 시련이 없으면 인생도 없는 겁니다. Jika kenyataannya demikian, maka ia harus bisa membahagiakan dirinya sendiri. Yunwoo kemudian pergi berbelanja bahan makanan mewah.
Sayangnya, limit kartu kreditnya tidak cukup. Saat itu juga, salah satu ibu komplek menelponnya dan memberitahu kalau Haru sudah pulang sekolah. Saat makan malam, Yunwoo membuat pengumuman di depan keluarga barunya. Ia ingin liburan selama 1 bulan supaya bisa kabur dari tanggung jawabnya. Dengan berat hati, Sunghwan mengizinkannya. Tapi Hanul protes karena ia tidak ingin mengurus adiknya. Yunwoo tak peduli. Ia ingin liburan ke rumah orang tuanya. Tapi kemudian Sunghwan memberitahu kalau kedua orang tua Yunwoo sudah meninggal dan mereka tidak memiliki rumah. Saat akan tidur, Yunwoo memarahi Sunghwan yang ingin bermesraan dengannya. Ia bahkan menuduh Sunghwan sebagai mucikari karena dulu menikahinya di usia 18 tahun. Perkataan Yunwoo sangat makjleb di hati Sunghwan. Ia pasrah saat istrinya memilih tidur di luar. Esok harinya, Sunghwan menjumpai atasannya bernama Pak Harun untuk mengajukan rancangan peredam kebisingan buatannya. Tapi Pak Harun menolak karena ia lebih ingin membangun trotoar yang pastinya bakal mengalirkan banyak cuan ke kantong pribadinya. Sementara itu, saat sedang nongkrong, Yunwoo diminta menandatangani petisi penolakan pembangunan apartemen milik HK Group. Yunwoo jadi teringat dokumen HK Group miliknya. Ia kemudian pergi ke apartemennya yang lama. Ajaibnya, tidak ada satupun yang berubah di sana. Hanya saja, Soyun kini menggantikan posisi Yunwoo dan kini terbaring koma di rumah sakit. Sebelum pulang, ia teringat hadiah black card-nya dan menggunakannya untuk belanja barang mewah. Namun, saat ingin membayar, petugas kasir agak curiga karena nama di black card adalah Lee Yunwoo, sedangkan identitas Yunwoo sendiri bernama Kang Soyun. Sepulang sekolah, Haru membeli obat monopos agar ibunya tidak marah-marah lagi. Sampai di rumah, ia memaksa Yunwoo meminumnya dan berbohong kalau itu adalah vitamin. Tak lama kemudian, Sunghwan pulang marah-marah dan mengaku kalau Yunwoo lah yang mengejarnya semasa muda. Ia mengetes kesetiaan Yunwoo dengan selembar surat cerai. Nyatanya, Yunwoo menerima surat itu. Hingga Sunghwan jadi pusing sendiri. Saat masuk kamar, Sunghwan kaget melihat baju mahal yang dibeli Yunwoo. Yunwoo ngotot kalau ia membeli dengan uangnya sendiri. Tapi tak lama kemudian, pihak polisi datang menjemput Yunwoo. Yunwoo dituduh telah mencuri black card milik Soyun yang kini sedang koma. Sunghwan membela istrinya mati-matian, apalagi petugas kepolisian sampai menghina istrinya itu. Sunghwan mengaku kalau ia adalah junior Soyun alias pengacara Lee Yunwoo semasa kuliah. Oleh karenanya, black card itu dipinjamkan pada istrinya. Yunwoo tertegun saat tahu bahwa Sunghwan adalah juniornya semasa kuliah, namun memilih berhenti karena menikah. 너 왜 그랬니? 생각하는 그런 거 아니라고요. 뭐 그럼 됐고 난 너 믿으니까. 나 살다 Usai dari kantor polisi, Yunwoo ditegur oleh Direktur Kim. Dalam waktu 44 jam saja, Yunwoo berhasil merubah citra Soyun yang baik menjadi buruk. Direktur Kim mengingatkan Yunwoo untuk berlaku baik pada suaminya meskipun sekali. Esok harinya, Yunwoo menelpon pihak perusahaan HK Group dan mengaku sebagai manajer Soyun alias pengacara Yunwoo yang kini sedang koma di rumah sakit. Yunwoo memberitahu bahwa penduduk rela menjual tanahnya asal kompensasinya sesuai. Malam harinya, Yunwoo kembali mengerjakan proposal pembangunan HK Group. Namun saat Sunghwan pulang, ia buru-buru menyembunyikannya. Sampai di kamar, Sunghwan mengajak Yunwoo untuk pergi ke pesta kantornya esok malam. Yunwoo ingin menolak, tapi ia ingat pesan Direktur Kim untuk bersikap baik pada Sunghwan. Akhirnya, ia mengiyakan ajakan Sunghwan. Singkat cerita, di hari pesta kantor, Sunghwan dibuat terpesona dengan penampilan istrinya. Sunghwan mengajak Yunwoo untuk berkenalan dengan kepala dinas lingkungan. Saat itu, Sunghwan ingin mengutarakan proyek barunya. Tapi Pak Harun segera datang mengalihkan pembicaraan. Melihat sikap Pak Harun, Yunwoo jadi kesal. Saat makan malam, Yunwoo langsung menyudutkan Pak Harun karena menolak proyek suaminya demi mengganti model trotoar yang masih layak. Yunwoo tahu ada penyelewengan dana yang dilakukan Pak Harun. Sunghwan pun menarik Yunwoo keluar ruangan. Ia marah karena Yunwoo tidak menghargai Pak Harun sebagai atasannya. Saat mereka berselisih, Pak Harun pun datang. Sunghwan meminta maaf atas kesalahan istrinya. Tapi ia tidak bisa tinggal diam saat Pak Harun menyebut istrinya sebagai jalang. Sunghwan langsung meninju Pak Harun sampai tumbang. Singkat cerita,
Sung Hwan dan Yunwoo minum di sebuah kedai. Yunwoo menyesal atas sikapnya dan khawatir bila Sung Hwan akan dipecat. Tapi Sung Hwan tidak takut. Ia akan melindungi keluarganya bagaimanapun caranya. Melihat sikap Sung Hwan, Yunwoo jadi baper. Malam itu juga, Yunwoo juga semakin dekat dengan putranya Haru. Pagi harinya, Yunwoo mencoba memasak nasi untuk keluarganya. Hanul datang untuk minta uang jajan, tapi Yunwoo tidak mau memberikannya begitu saja. Mulai sekarang, Hanul harus melipat paper bag lebih dulu baru bisa dapat uang jajan. Ia mengajarkan Hanul untuk berusaha terlebih dahulu. Di depan apartemen diadakan pasar malam. Usai membeli jajan, Haru terjatuh. Untunglah seorang pria parubaya menolongnya. Tapi tak lama, Ibu Takur, pemilik lahan apartemen, datang menghardik bapak itu. Ia mempermalukannya di depan orang ramai karena telat membayar. Yunwoo sebenarnya tidak ingin ikut campur. Tapi saat tahu bapak itu menolong Haru, Yunwoo terpaksa turun tangan. Yunwoo menunjukkan bukti kalau selama ini Ibu Takur menyelewengkan dana apartemen, seperti upah menara telekomunikasi dan sewa papan iklan yang semuanya masuk ke kantong Ibu Takur. Yunwoo menyebutkan semua pasal yang dapat memenjarakan Ibu Takur. Hal itu membuat Ibu Takur takut dan minta maaf pada Pak Tua, kemudian pergi. Semua orang memuji Yunwoo atas kepandaiannya. 근데 그런 건 어디서 공부하셨어요? 공부한 게 아니라 네이버라니까 그래 네이버. 하늘 아빠가 가르쳐 줬어요. 맞다. 하늘 아빠 법대 나왔다더니. Esok paginya, Yunwoo memberi uang jajan karena Hanul telah melipat paper bag. Ia bertanya apakah Hanul akan pergi berkencan karena sangat cantik. Tapi Hanul tidak mau menjawabnya. Ternyata Hanul pergi ke rumah senior yang ia sukai. Di sana, senior tersebut mencoba menciumnya. Hanul menolak dan menyadari kalau ada yang merekam mereka dari lantai atas. Rupanya, semua teman-teman senior Hanul sudah berkumpul di sana. Mereka menganiaya Hanul supaya tidak bisa kabur. Malam harinya, Yunwoo melihat kalender. Ia menyadari waktunya tinggal 2 minggu lagi sebagai Kang Soyun. Saat asik melipat paper bag, Hanul pulang dan langsung mengurung diri di kamar. Yunwoo sadar ada yang tidak beres. Ia segera masuk kamar dan melihat tubuh putrinya penuh memar. Setelah ditenangkan, akhirnya Hanul mau menceritakan segalanya. Seniornya yang bernama Junho melecehkan dan menganiayanya. Hanul sangat bingung. Ia takut untuk melapor karena Junho adalah anak orang kaya. Yunwoo berjanji akan menangani semuanya demi sang putri. Esoknya dilakukan pertemuan di ruang kepala sekolah. Rupanya Junho ditemani pengacaranya dan mereka ingin memberikan kompensasi pada Hanul. Mendadak Yunwoo minta izin ke toilet. Tubuhnya gemetar hebat. Ia kini paham bagaimana perasaan ibu korban pelecehan kala itu. Yunwoo menyadari kesalahannya karena telah membela pelaku pelecehan. Hanul kemudian menyusul ibunya ke toilet. Ia pasrah menerima kompensasi karena ia tahu keluarga mereka tidak berdaya menghadapi keluarga Junho. Tapi Yunwoo tidak ingin menyerah. Ia akan berjuang demi harga diri putrinya. Mereka pun kembali ke ruangan. Pengacara Junho mengancam kalau masa depan Hanul bisa terancam jika semua orang tahu tentang masalah ini. Sementara Junho bisa pergi ke luar negeri selama beberapa tahun untuk membersihkan namanya. Siapa sangka, Yunwoo merekam semua ancaman itu hingga Junho dan pengacaranya jadi ketar-ketir. Yunwoo memastikan akan terus melanjutkan kasus ini dan memberi neraka untuk Junho meskipun ia pergi ke negara manapun. 은근히 한법하거든요. 블로그, 트위터, 페이스북 모든 SNS에 최대한 모든 인맥까지 동원해서 모든 사람들이 널 강간 미수범으로 알아보도록 해줄게. Usai dari sana, Hanul berterima kasih pada ibunya. Ia menyesal telah bersikap buruk pada ibunya selama ini. Semenjak kejadian itu, hubungan Yunwoo dan keluarganya semakin hangat. Yunwoo benar-benar menikmati profesinya sebagai ibu rumah tangga. Setelah anak dan suaminya pergi bekerja, Yunwoo kaget karena didatangi oleh Direktur Kim. Ia memberitahu bahwa 1 minggu lagi Yunwoo akan meninggal karena kecelakaan mobil. Semua itu sesuai dengan takdir kematian Soyun. Di kantornya, tiba-tiba Pak Harun memutasi Sung Hwan bekerja di luar negeri. Sung Hwan tahu ini semua karena kesalahannya tempo hari. Meski sudah meminta maaf, tapi Pak Harun tidak peduli. Malam harinya, Sung Hwan pergi minum dengan Yunwoo. Sung Hwan memberitahu perihal mutasinya ke luar negeri. Yunwoo makin kalut memikirkan nasib anak-anaknya. Sebentar lagi ia akan pergi, sementara Sung Hwan akan dimutasi. Ia menangis meratapi kesalahannya kala itu pada Pak Harun.
Esoknya, Yunwoo langsung menemui Pak Harun untuk meminta maaf. Tapi Pak Harun malah angkuh dan ingin pergi. Yunwoo menahan tangannya. Ia kemudian menelpon pihak HK Group dan menanyakan tentang pegawai negeri sipil yang menerima suap. Pak Harun jadi takut, karena ia adalah salah satu pegawai negeri yang mendapat sogokan dari HK Group. Ia kemudian kabur meninggalkan Yunwoo dan tidak ingin macam-macam lagi dengan keluarganya. Pulang sekolah, Haru jatuh pingsan. Yunwoo dan Sunghwan bergegas ke rumah sakit. Dari keterangan dokter, Haru mengalami gangguan penglihatan karena kornea matanya bermasalah. Operasi sebenarnya dapat dilakukan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi buta selamanya. Penyakit ini adalah penyakit turunan. Yunwoo jadi teringat kalau semasa kecil ia juga mengidap penyakit yang sama, hingga sang ibu harus bekerja keras supaya dapat mengoperasinya. Yunwoo tidak terima. Ia protes pada Direktur Kim karena Haru mewarisi penyakitnya padahal mereka tidak sedarah. Tapi semuanya terjadi karena Yunwoo kini ibunya. Yunwoo sangat frustasi. Ia sangat senang bisa menjadi ibu Haru. Tapi ia tidak terima bila anak tak berdosa itu ikut menderita karenanya. Tak lama kemudian, Sunghwan datang dan menenangkan istrinya. Malamnya Yunwoo tidur dengan Haru di rumah sakit. Sambil mengelus rambut Haru yang sudah tertidur, Yunwoo bercerita kalau ia membenci kedua orang tuanya. Namun kini ia sadar, di balik kesuksesan yang ia terima, ia juga harus mencintai orang lain supaya bahagia. Singkat cerita, Haru sudah memasuki ruang operasi. Di momen yang tidak tepat itu, Direktur Kim datang menjemput Yunwoo. Waktunya sebagai Soyun kini sudah habis. Yunwoo tidak ingin pergi sekarang sampai ia bisa melihat Haru bangun. Yunwoo rela kehilangan kehidupannya yang sebelumnya sebagai pengacara supaya ia bisa terus menjadi ibu anak-anak. Tapi Direktur Kim tidak mengizinkan karena ajal Yunwoo sebagai Soyun telah tiba. Yunwoo jadi nekat kabur. Setidaknya ia bisa mengucapkan selamat tinggal pada anak-anaknya. Tapi saat ingin menyeberang jalan, kakinya dibuat lemas tak bisa bergerak. Dari arah berlawanan, sebuah truk datang dengan rem yang mendadak blong. Di detik-detik terakhir, Direktur Kim menghentikan bus dan akhirnya mengizinkan Yunwoo pergi mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya. Yunwoo bergegas ke rumah sakit. Ia memeluk kedua anaknya dan mengucapkan salam perpisahan. Sementara pada suaminya, Yunwoo minta maaf karena telah meninggalkan banyak masalah dan menitipkan anak-anak. Sunghwan tidak berpikir aneh-aneh. Ia mengira Yunwoo cuma pergi sebentar untuk membeli makanan. Namun ternyata itu adalah pertemuan terakhir mereka. Yunwoo menangis dan beranjak pergi. 우리 딸 행복해야 돼. 엄마가 너무너무 많이 사랑하는 거. 엄마 뭐? 말썽 안 피고 기다리고 있을게. 대신 빨리 와야 돼. 또 엄마 사랑해. 많이 많이. Lalu seketika, dia telah kembali ke tubuh aslinya. Yunwoo terbangun dari komanya. Ia segera pergi ke rumah sakit anak, namun Haru sudah tidak ada di sana. Ke apartemen pun sama. Sunghwan dan keluarganya sudah tidak tinggal di sana. Setelah kejadian luar biasa di hidupnya, kini Yunwoo jadi berubah. Ia ingin menjadi pengacara yang baik dan menyerahkan bukti penggelapan perusahaan HK Group pada seniornya. Yunwoo juga bersiap pindah dari apartemennya. Saat mengemasi barang-barangnya, Yunwoo melihat album foto lama milik ibunya. Yunwoo melihat foto dirinya semasa kecil bersama sang ibu. Tapi Yunwoo sadar bahwa setengah foto itu terlipat. Alangkah terkejutnya Yunwoo saat membuka lipatan itu. Ternyata ia juga berfoto bersama mendiang ayahnya yang ternyata adalah Direktur Kim. Yunwoo menangis. Ia menyesal telah membenci ayah yang begitu menyayanginya. Singkat cerita, Yunwoo sudah berada di pesawat hendak pergi ke Selandia Baru, di mana tempat ayahnya tenggelam. Saat mencari nomor kursinya, Yunwoo terkejut mendengar suara yang sangat familiar. Ternyata itu adalah Haru. Namun Haru tak bisa mengenalnya karena kini Yunwoo telah kembali ke tubuh aslinya. Mata Haru juga sudah sembuh. Di belakang Haru datang Hanul dan tentu saja ayah mereka yaitu Sunghwan. Kebetulan sekali Yunwoo duduk di samping keluarga Sunghwan. Ia bertanya kenapa mereka pergi ke Selandia Baru. Haru menjawab bahwa ibunya pergi ke surga baru-baru ini dan Sunghwan mengajak anak-anaknya tinggal sementara di Selandia Baru bersama sang adik. Yunwoo jadi tersenyum. Ia sangat bersyukur bisa dipertemukan kembali dengan keluarga yang begitu ia cintai. Mungkin Tuhan telah menakdirkan pertemuan ini. Ya, dengan begitu cerita pun selesai.
Puluhan karyawan supermarket sedang melakukan apel pagi dipimpin oleh atasan mereka. Salah satu karyawan bernama Han Sun-hee dipanggil maju ke depan. Lalu ia dipuji atas kerja kerasnya selama 5 tahun ini sebagai karyawan paruh waktu dan akan segera diangkat menjadi karyawan tetap 3 bulan lagi. Setelah apel pagi selesai, semua karyawan kembali sibuk di bagiannya masing-masing. Bagian kasir menjadi bagian paling riskan karena harus berlaku sopan bagaimanapun attitude pembeli. Moto di supermarket ini, pembeli adalah raja. Jadi sesalah apapun customer, karyawanlah yang harus minta maaf. Sun-hee berganti shift dengan karyawan lain. Akhirnya dirinya bisa beristirahat. Namun saat itu pengawas bernama Choi datang menghampirinya. Kebetulan saat ini Sun-hee bersama Hyemi, rekan sesama kasir yang baru berganti shift sepertinya. Pengawas Choi minta tolong pada Sun-hee dan Hyemi untuk membantu di gudang karena karyawan magang tidak masuk hari ini. Sun-hee yang polos langsung mengangguk walaupun ia sangat lelah. Namun Hyemi langsung menolaknya dengan alasan ada urusan. Nah, pengawas lain yang bernama Dong Jun datang mengunjungi ibu-ibu cleaning service sambil membawa makanan. Perusahaan melayani karyawan tidak tetapnya dengan sangat buruk. Mereka hanya diberi satu ruangan kecil, itu pun tempat perlengkapan untuk beristirahat. Walau begitu, mereka tetap gembira terlebih setelah kedatangan Dong Jun. Sun-hee merupakan ibu rumah tangga. Sebelum berangkat kerja, ia selalu menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Taeyong, anak tertuanya, keluar saat disuruh sarapan. Ia tak langsung menyantap makanannya, justru menghela nafas melihat ponselnya yang jadul. Melihat kegundahan anaknya, Sun-hee berjanji akan membelikan ponsel untuk Taeyong sepulang ia bekerja. Di sekolah Taeyong, guru membagikan surat persetujuan orang tua untuk karya wisata. Salah satu siswi bernama Sukyung langsung mengumpulkannya. Ia berkata hasilnya akan tetap sama meskipun ia kumpulkan minggu depan. Saat jam makan siang, kartu makan siang Taeyong tak bisa digunakan karena tagihannya belum dibayar. Ia sangat malu dan berlari meninggalkan kantin. Hal ini dilihat oleh Sukyung. Sementara di supermarket, Sun-hee bekerja semakin giat karena sebentar lagi akan jadi karyawan tetap. Saat mengambil barang dalam gudang, Taeyong menelpon. Ia kesal karena tagihan makan siangnya belum dibayar, padahal Sun-hee sudah diingatkan kemarin. Sun-hee pun tidak bisa bicara lama-lama karena harus kembali bekerja. Hyemi mendapat masalah karena seorang customer diduga mengambil barang yang masih ada barcode-nya. Namun pelanggan ini kekeh kalau barang ini ia beli di luar negeri. Pengawas Choi yang melihat hal ini pun langsung minta maaf atas nama supermarket pada pelanggan tersebut. Selesai bekerja di meja kasir, Sun-hee kembali ke ruang ganti karyawan. Hyemi yang lokernya berada di sebelah Sun-hee bertanya apakah dia tidak lelah dengan semua pekerjaan ini. Namun Sun-hee optimis bahwa semua itu memang bagian dari pekerjaan. Pengawas Choi tiba-tiba masuk ke ruangan. Ia menyuruh semua karyawan keluar kecuali Sun-hee. Ia berpesan agar Hyemi melakukannya dengan baik kali ini. Rupanya pelanggan yang tadi berkonflik dengannya datang bersama anaknya. Ia memerintahkan Hyemi untuk berlutut minta maaf. Walau hatinya sangat perih, ia harus melakukan ini agar tak kehilangan pekerjaan. Sun-hee melihatnya dari luar. Para dewan direksi sedang melakukan rapat. Direktur utama setuju untuk mem-PHK karyawan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan. Dong Jun yang turut berada di sana tidak setuju dengan keputusan ini. Tapi sang direktur tidak mau mendengarkan pendapatnya, guys. Selesai rapat, Dong Jun sangat sedih melihat ibu-ibu cleaning service, terutama pada Bibi Sunre yang sudah ia anggap seperti ibu sendiri. Nah, keesokan harinya, semua karyawan paruh waktu mendapat pesan pemutusan hubungan kerja. Wow. Sun-hee yang sebelumnya dijanjikan menjadi karyawan tetap juga mendapat pesan tersebut, guys. Pemberitahuan itu juga sudah dipasang di papan buletin. Semua karyawan berkumpul di sana. Pengawas Choi datang menyuruh mereka untuk kembali bekerja. Tapi semua karyawan menuntut kejelasan kenapa mereka di-PHK. Pengawas Choi tak menjawab apapun. Lantas Sun-hee meminta penjelasan dari Dong Jun. Namun ia bungkam. Sampai di rumah, Sun-hee stres memikirkan nasib keluarganya ke depan. Taeyong bertanya kemana sebaiknya ia harus pergi dharma wisata sekolah. Namun Sun-hee langsung bangkit dari duduknya.
Taeyong juga menuntut janji ibunya yang ingin membelikannya ponsel. Diamnya Sun-hee sudah jadi jawaban. Taeyong jadi kecewa dan pergi meninggalkan meja makan. Malam itu juga Sun-hee pergi ke pertemuan karyawan paruh waktu. Mereka di sana protes akan keputusan perusahaan yang semena-mena. Hye-mi kemudian membagikan formulir anggota serikat buruh. Jika mereka bersatu, hak mereka pasti bisa didapatkan kembali. Semua orang setuju untuk mengisinya kecuali seorang karyawan bernama Mi Jin. Toh bagaimanapun ia akan tetap berhenti. Sementara Sun-hee yang awalnya ragu-ragu akhirnya mengisi formulir tersebut. Semuanya sudah mendaftar sebagai anggota serikat buruh. Sun-hee, Surye, dan Hyun-mi terpilih sebagai perwakilan untuk bertemu dengan pihak perusahaan. Dong-jun terus membujuk pimpinan supermarket untuk bertemu perwakilan karyawan, namun selalu ditolak. Sementara Sun-hee, Sun-rye, dan Hye-mi tetap menunggu di ruangan. Mereka akhirnya menyerah dan kembali ke ruang ganti. Mi-jin menyuruh mereka untuk menyerah, tapi karyawan lain menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Mi-jin pun menunjukkan formulir serikat buruh yang sudah ia tanda tangani. Berarti ia telah bergabung dengan mereka. Karena tak ada tanggapan dari perusahaan, Hyun-mi menyarankan semuanya untuk mogok kerja. Hari selanjutnya semua karyawan diberi kaos persatuan buruh. Mereka akan mulai mogok kerja besok hari pukul 4 sore. Dengan begitu perusahaan pasti terpengaruh karena berimbas pada keuntungan. Waktu yang ditunggu pun tiba. Semua karyawan yang tidak bertugas telah berkumpul. Sementara Sun-hee tak nampak batang hidungnya guys. Kemana ia? Entahlah. Ia masih ragu haruskah ia memakai kaos persatuan ini? Di dalam swalayan, Sun-rye membuka seragamnya dan memakai kaos persatuan mereka. Karyawan lain mengikutinya dan segera pergi dari tempat kerja masing-masing. Sun-rye kemudian mengode karyawan yang berada di luar supermarket untuk masuk ke dalam. Saat itu guys, Sun-hee baru keluar dari luar loker. Ia mendengar pengawas Choi meminta para karyawan magang untuk siaga di meja kasir yang kosong. Mereka harus siap menghadapi para pendemo ibu-ibu itu. Sun-hee berlari secepat mungkin. Ia harus segera memberitahu hal ini pada Hyun-mi dan kawan-kawan. Mereka semua kaget saat diberitahu Sun-hee. Tak lama kemudian sekitar 40 karyawan telah mengisi semua konter meja kasir. Karyawan tetap tidak terima dengan tindakan ini. Ia mendorong para karyawan magang untuk meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya mereka semua berhasil memboikot seluruh meja kasir. Yang berarti transaksi jual beli di supermarket itu lumpuh total. Malamnya mereka semua tidur di supermarket beralaskan kardus dan makan makanan yang berada di sana. Esok harinya pimpinan karyawan yaitu Hyun-mi, Sun-hee, dan Sun-rye melakukan mediasi dengan direktur utama. Bukannya meminta maaf, pihak perusahaan malah mengancam bahwa apa yang mereka lakukan sekarang dianggap sebagai pendudukan properti ilegal. Jika terus dilanjutkan maka akan berlanjut ke ranah hukum. Walau begitu semua karyawan tidak gentar dan terus tinggal di supermarket. Nah, malam harinya mereka saling cerita tentang hidup masing-masing guys. Salah satunya adalah Hyun-mi. Ia adalah single parents dan harus membiayai Min-soo seorang diri. Kemudian mereka mulai bermain dan mendesain swalayan agar terasa seperti rumah. Di rumah Sun-hee, Taeyong diminta mengurusi adiknya. Mereka ingin makan siang, namun persediaan makanan sudah habis hingga Taeyong pergi ke minimarket untuk beli ramyeon. Di sana ia bertemu Soo-kyung yang sedang melakukan kerja paruh waktu. Sebelum pulang, ia memberi Taeyong beberapa makanan. Semua karyawan sukacita menyantap makan malam mereka. Namun tak lama kemudian, pihak perusahaan memutus aliran listrik dalam supermarket. Meskipun dalam kondisi yang gelap, para karyawan tetap menemukan cara untuk bahagia. Dengan lilin yang ada, mereka membuat pertunjukan agar tetap kompak dan bahagia guys. Pagi harinya dalam suasana yang masih gelap mereka bernyanyi bersama. Tiba-tiba guys lampu kembali menyala. Puluhan polisi masuk dan membuat brigade perlawanan. Semua polwan juga menarik paksa pendemo agar keluar dari supermarket ini. Penegak hukum bahkan buta hati terhadap hak para buruh guys. Pada akhirnya semua pendemo dipenjara. Taeyong mengunjungi ibunya sebagai perwakilan dari pihak keluarga. Sun-hee meminta Taeyong untuk merahasiakan ini dari ayahnya dan ia pun setuju. Di kantor, Dong-jun didatangi oleh atasan perusahaan. Ia diketahui juga bergabung dengan serikat. Pengawas Choi dan direktur cabang menasihatinya untuk tidak berlaku seperti itu. Tapi Dong-jun tetap pada pendiriannya hingga ia dipecat saat itu juga.
Hyunmi, Sunhee, dan Mijin membesuk Surye di rumah sakit setelah insiden kemarin. Dongjun kemudian datang ikut membesuknya. Ia berkata pada Hyunmi bahwa karyawan tetap juga akan membuat serikat karena gaji mereka dipotong dan sebentar lagi akan dipecat. Akhirnya mereka sepakat bergabung dan Dongjun diangkat sebagai ketua perserikatan buruh. Nah, singkat cerita, Dongjun melakukan tugasnya dengan baik sebagai ketua. Karyawan tetap dan karyawan tidak tetap setuju untuk bergabung dengan perserikatan. Mereka juga telah mendirikan tenda di depan swalayan dan meraih banyak dukungan. Malam harinya saat memberi pidato, Dongjun berkata bahwa pihak ketenagakerjaan meminta pihak supermarket kembali memperkerjakan mereka sebagaimana mestinya. Dan sampai hari itu datang, Dongjun meminta semuanya untuk tetap bertahan. Sementara itu, Taeyong juga bekerja sebagai karyawan paruh waktu di sebuah minimarket. Dirinya juga semakin dekat dengan Sukyung sampai mengajaknya makan ramen di rumah. Hyunmi kembali ke apartemennya sekedar berpamitan pada tetangganya. Ia akan tinggal di tenda untuk beberapa saat dan Minsu tidak masuk TK dulu. Saat hendak pergi, seorang petugas pos datang mengantar surat padanya. Perusahaan memberi lembar kompensasi padanya. Nah, kembali ke supermarket ya. Pengawas Choi memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa karyawan yang kena PHK hanya 23 orang yang akan dipekerjakan kembali. Hal ini menjadi buah pikiran Dongjun, Haemin, dan Sunghee. Mereka bingung, haruskah memberitahu ibu-ibu yang belum mendapat kompensasi tentang hal ini? Di rumah Sunghee, ia juga mendapat surat kompensasi penawaran kerja kembali. Namun ia menolak tawaran emas tersebut, guys. Ia justru memarahi Taeyong yang baru pulang tengah malam. Taeyong balik marah pada ibunya. Sunhee refleks menamparnya hingga Taeyong kabur dari rumah. Pagi-pagi sekali para karyawan demonstran sudah berpencar untuk membagikan selebaran. Hanya tinggal Sunrye, Dongju, dan Minsu kecil di tenda. Saat itu mereka melihat beberapa pria berjaket hitam duduk tak jauh dari tenda mereka. Sementara Sunhee pergi menemui Sukyung untuk menyampaikan permintaan maafnya pada Taeyong. Setelah menemui Sukyung, Sunhee meminjam uang pada temannya untuk biaya Taeyong ikut ujian masuk universitas. Sore harinya, para demonstran sudah berkumpul di dalam tenda. Mereka mulai lelah dengan perjuangan yang tak kunjung mendapatkan hasil itu. Tiba-tiba dari luar tenda beberapa pria berjaket hitam yang tadi dilihat Dongjun merusak tenda mereka. Para karyawan panik dan berhamburan keluar. Minsu lepas dari pegangan Hyunmi karena terdorong karyawan yang berdesakan. Saat membalik tenda, ia menemukan Minsu sudah tak sadarkan diri dengan kepala berlumuran darah. Di rumah sakit, Hyunmi terus menangis menunggu anaknya selesai dioperasi. Uang yang tadi dipinjam Sunhee untuk kuliah Taeyong, ia berikan pada Hyunmi untuk pengobatan anaknya. Melihat penderitaan ibu-ibu ini, Dongju tak tinggal diam, guys. Esok harinya, Dongju demo seorang diri di depan perusahaan dan membagikan selebaran pada warga. Direktur yang melihatnya justru memprovokasi Dongju hingga ia meninju atasan tersebut berkali-kali. Asisten direktur langsung merekamnya, guys. Sementara Taeyong menuntut gajinya yang kurang pada bosnya. Namun ia justru dibentak dan diusir keluar. Sukyung yang geram langsung melempar jendela minimarket tersebut hingga pecah. Pemilik mengira itu perbuatan Taeyong dan langsung menggebukinya. Nah, di kantor polisi, Sunhee datang menjemput anaknya. Ia terkejut dong ya kan melihat wajah anaknya babak belur itu. Pemilik minimarket meminta ganti rugi, namun Sunhee membalikkan keadaan dengan tuntutan memukuli anak di bawah umur dan memberi gaji tak sesuai perjanjian. Akhirnya mereka tak jadi ganti rugi dan Taeyong mendapat kekurangan gajinya. Seperti dugaan, pimpinan perusahaan menjadikan video kekerasan Dongju sebagai senjata untuk menjebloskannya ke penjara. Sunhee dan Sunrye datang membesuknya. Dongju menyesal karena tidak bisa bertanggung jawab, tapi Sunrye tetap menyemangatinya. Sunhee tampak diam memandang bangunan swalayan. Saat itu ia menoleh ke arah tenda yang sudah hancur dan mencari barang yang tersisa. Ia menemukan buku gambar milik Minsu yang membuat hatinya semakin haru. Haemin mendapat jatah beristirahat. Tak lama kemudian Sunhee menghubunginya. Ia menceritakan kenangan mereka saat pertama kali berjuang. Walaupun kini Haemin kembali bekerja, Sunhee berdoa semoga suatu saat mereka bisa bekerja sama lagi. Tak terasa air mata Haemin mengalir begitu saja. Sunhee tak ingin menyerah begitu saja, guys. Ia mengunjungi semua temannya untuk kembali berjuang merebut hak mereka. Sampai di rumah, Sunhee menemukan rumahnya dalam keadaan gelap gulita.
Anaknya Min Yong berkata bahwa petugas memutus aliran listrik karena tak kunjung membayar tagihan. Sun Hee sangat stres dong ya kan guys. Taeyong kemudian menyodorkan gajinya untuk melunasi tunggakan listrik. Sun Hee terharu lalu memeluk anaknya. Esok harinya keadaan di supermarket sangat sibuk. Sun Hee berada di tengah keramaian sementara teman-temannya berpura-pura belanja. Suara Sun Hee terlalu kecil untuk menarik perhatian khalayak. Akhirnya ia menggunakan mikrofon resepsionis untuk mengutarakan kekejaman perusahaan pada karyawannya. Teman Sun Hee yang lain juga langsung menyekat pintu keluar dengan troli belanja. Pengawas Choi segera mematikan mikrofon. Sun Hee pun berdiri di tengah kerumunan melanjutkan orasinya. Pasukan berjaket hitam kembali datang guys. Mereka menarik paksa para demonstran untuk keluar. Bahkan Sun Hee sampai di jambak. Di luar supermarket, brigade polisi telah siap siaga menjaga keamanan supermarket dan menangkap para demonstran. Sun Hee digelandang masuk ke dalam bus polisi, sementara Sun Hee dan yang lainnya terus berusaha menerobos masuk. Kekuatan mereka tak sepadan dengan polisi bersenjata lengkap. Sun Hee menjadikan troli belanjaan untuk mendorong brigade polisi tersebut. Polisi kemudian menyemprotkan air ke arah demonstran hingga banyak yang tumbang. Sekuat tenaga Sun Hee mencoba bangkit dan berlindung di balik troli. Di sanalah ia melihat Hyun Mi ikut keluar membantunya. Bersama kawan-kawannya yang kembali dipekerjakan, mereka membawa troli yang berisi barang-barang berat agar semakin kuat untuk mendorong. Kini mereka bersatu kembali untuk mendorong brigade bagaimanapun caranya. Yap guys, sampai di situ dulu. Cerita pun tamat. Menceritakan kehidupan seorang wanita parubaya bernama Kim In Hee. Ibu mertuanya mengidap Alzheimer sehingga ia bertingkah seperti anak kecil dan sangat merepotkan. Walau begitu, In Hee tetap menyayanginya seperti ibu sendiri. In Hee mempunyai suami dan anak dengan sifat cuek dan hanya mementingkan diri sendiri. Semua itu karena kesalahan Jungchul suaminya sebagai kepala keluarga. Jungchul adalah dokter di sebuah rumah sakit. Sebelum ia berangkat kerja, In Hee berkata bahwa nanti ia akan ke rumah sakit. Ia merasa sakit saat buang air kecil. Sepertinya kandung kemihnya bermasalah. Tapi Jungchul malah menyuruh In Hee minum obat apotik seperti biasanya. Kita juga bisa melihat bagaimana In Hee kewalahan menghadapi tingkah mertuanya. Agar bisa ke rumah sakit, In Hee menyewa jasa seorang pengasuh meskipun mertuanya jadi mengamuk karena ditinggal In Hee. Kalau tidak begini, In Hee tidak bisa keluar rumah sama sekali. 식사 다 했어요? 아들, 나 컴퓨터 언제 가르쳐줄 거야? 갈게. Di tempat lain, anak laki-laki In Hee yang bernama Jungsu kebingungan karena Jaeyoung pacarnya hamil. Melihat ekspresi Jungsu, Jaeyoung paham bahwa Jungsu tak menginginkan anak ini kemudian pergi begitu saja. Sebelum ke rumah sakit, In Hee hendak menghadiri pesta pernikahan anak temannya. Di luar gedung, kebetulan ia melihat anak perempuannya Yeonsu sedang bekerja sebagai staf pusat perbelanjaan. Di dalam aula pernikahan, In Hee pamer kepada teman-temannya kalau Yeonsu sudah punya pacar meskipun ia belum pernah menemuinya. Fakta yang tidak In Hee ketahui bahwa Yeonsu berpacaran dengan atasannya yang telah berstatus sebagai suami orang. Seusai kondangan, In Hee sangat ingin bertemu pacar Yeonsu. Ia mendatangi tempat kerja Yeonsu, tapi anaknya itu malah menyuruh In Hee pulang. Di tempat lain, adik In Hee bernama Gunduk meminta uang pada istrinya untuk berjudi. Meskipun istrinya yang bernama Shin berusaha menyembunyikannya, tapi ia kewalahan karena terus dianiaya Gunduk hingga uang tabungan mereka berhasil dirampasnya. In Hee mengunjungi Dr. Yoon, junior Jungchul, di rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Saat memeriksa perut In Hee, Dr. Yoon sadar ada sesuatu yang tidak beres dan menyuruh In Hee untuk melakukan beberapa tes lainnya dengan dokter yang berbeda. Setelah pengecekan selesai, In Hee pulang bersama Jungchul. Selama di bus, Jungchul tidak peduli dengan hasil tes In Hee, tapi istrinya itu tidak mempermasalahkannya. In Hee hanya berpesan agar Jungchul menunda pensiunnya sampai Jungsu masuk kuliah, sebab uang mereka sudah banyak habis untuk membangun rumah baru mereka. Sesampainya Jungchul di rumah sakit, Dr. Yoon memberitahu bahwa In Hee menderita tumor ganas di atas rahimnya dan sudah menyebar ke organ lain. Hal buruk itu membuat Jungchul terpukul.
Ia menyalahkan dirinya karena selama ini tidak peduli pada istrinya, padahal dirinya sendiri adalah dokter. Sebenarnya, Jung Chul hanya menerima upah harian di rumah sakit. Ia bahkan menyembunyikan hal itu karena malu diketahui istrinya. Kini, fakta istrinya yang sakit parah membuat Jung Chul semakin sedih. In-hee sudah pulang duluan. Ia memberikan buah persik yang tadi ia beli pada ibu mertuanya. Namun ibunya bertingkah lagi dengan melemparkan persik itu kepada In-hee. Jung Chul yang baru pulang melihat istrinya kewalahan menghadapi tingkah ibunya. Lantas Jung Chul menghardik sang ibu hingga ibunya ketakutan. Mood Jung Chul benar-benar buruk sampai anaknya yang baru pulang juga ikut dimarahinya. Paginya, berbeda dari biasanya, Jung Chul menyuruh In-hee untuk menemui Dr. Jang memeriksakan kesehatannya. Namun sebelum itu, In-hee mendatangi rumah Gunduk sekedar mengecek kondisi adik iparnya. Shin sangat menghormati kakak iparnya ini. Kali ini, In-hee memberikan Shin uang untuk membayar sewa rumah mereka. Tak lama ketika Gunduk pulang, In-hee memarahinya karena Gunduk menggunakan uang pemberiannya untuk berjudi. Tapi Gunduk malah merasa terhina bila In-hee menunjukkan kepeduliannya. Ia marah dan mengusir In-hee dari rumahnya. Sampai di rumah sakit, Jung Chul langsung menemani In-hee melakukan serangkaian tes. Pada Dr. Jang, Jung Chul berpesan agar ia tak memberitahu hasil tes In-hee sebelumnya dengan Dr. Yun. Setelah selesai pemeriksaan, In-hee merajuk karena uang mereka banyak habis untuk pemeriksaan dirinya. Ia bahkan menolak saat Jung Chul memesan taksi untuk dirinya. Malamnya, Dr. Jang berkata kepada Jung Chul bahwa sudah terlambat melakukan operasi untuk In-hee, sebab tumornya sudah menyebar. Jung Chul menolak kenyataan bahwa istrinya sudah diambang kematian. Jung Chul sangat menyesal, apalagi selama ini In-hee menahan rasa sakitnya demi keluarga. Sampai kini, wanita malang itu belum tahu tentang penyakitnya yang sebenarnya. Di hari yang sama, In-hee mengunjungi rumah mereka yang sedang dalam tahap pembangunan. Rumah ini adalah rumah impian In-hee selama ini. Malam harinya, Jung Chul menemui Shin di sebuah kedai ditemani Dr. Yun. Jung Chul memberitahu bahwa In-hee sedang sakit dan meminta Shin untuk menemaninya di rumah sakit bila selesai operasi nanti. In-hee buru-buru pulang karena ibu mertuanya kabur dari rumah. Ternyata ibunya kumat lagi dan berlari ke sana kemari saat melihat In-hee mengejarnya. Dengan tubuh yang lemah, In-hee berhasil membawa ibunya pulang ke rumah mereka. Saat itu, Shin sudah berada di rumah In-hee untuk membantunya mengurus rumah. Ketika melihat Yeon-su baru pulang, In-hee marah kepadanya karena tidak peduli pada neneknya. Jung Chul menyindir Yeon-su bahwa penderitaannya tak sebanding dengan yang ibunya rasakan selama merawat keluarga mereka. Saat berduaan, Jung Chul memberitahu bahwa In-hee punya tumor di atas rahimnya. Tapi ia tidak memberitahu bahwa tumor In-hee adalah tumor ganas. In-hee pasrah bila dirinya harus dioperasi untuk pengangkatan rahimnya. Yeon-su diberitahu tentang penyakit ibunya. Ia minta maaf atas sikapnya tadi saat melihat sang ibu kesakitan di kamar mandi. In-hee menenangkan putrinya bahwa tumor ini adalah penyakit ringan untuk wanita seusianya. 힘들어 죽겠어? 지금 그걸 말이라고 임마! 네가 네 엄마 먹고 힘들어! Hari ini, In-hee pergi dengan Jung Chul untuk melakukan operasinya. Keluarganya yang lain telah menunggu di rumah sakit. In-hee menenangkan keluarganya bahwa ini adalah operasi terakhirnya. Di dalam ruang operasi, Jung Chul, Dr. Yun, dan Dr. Jang melakukan usaha semaksimal mungkin. Namun hasilnya nihil, karena mereka tidak bisa mengangkat semua tumor yang telah menyebar. Melihat hal ini, Jung Chul sangat terpukul. Ia keluar dari ruang operasi begitu saja dan menangis seorang diri. Ia amat menyesal telah mengacuhkan istrinya selama ini. Singkat cerita, In-hee telah siuman. Shin selalu mendampinginya di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Dr. Jang berkata kepada Jung Chul bahwa ia menghentikan salah satu obat kepada In-hee karena itu membuatnya kesakitan sementara tumornya tidak berkurang. Malam itu, Yeon-su dibuat kelelahan ketika menjaga nenek. Sementara itu, Jung Chul pulang dalam keadaan mabuk berat hingga diamankan ke kantor polisi. Jung-su lalu menjemput ayahnya. Tapi Jung Chul malah berceracau hingga ia tak sengaja mendorong ayahnya. Melihat ayahnya menangis, Jung Chul melepas alat bantuan pendengarannya agar tak mendengar ceracauan ayahnya. Jung Chul menangis terisak karena ia merasa gagal menjadi suami dan dokter untuk istrinya. Esoknya, Jung Chul dipecat oleh pemilik rumah sakit karena telat masuk hingga membuat beberapa pasien menunggu. Meskipun Jung Chul memohon diberi kesempatan demi istrinya yang sakit, tapi atasannya tetap tak peduli. Sementara itu, Gunduk menemui In-hee di rumah sakit.
Ia meminta uang untuk bayaran istrinya karena telah menjaganya. Saat In Hee menolak, Gunduk semakin mencacinya dan mengatakan bahwa penyakit ini adalah hukuman untuknya karena telah menghabiskan uang keluarga mereka. Shin berusaha mengusir suaminya, tapi Gunduk malah menganiayanya. Akhirnya, In Hee memberi tabungannya untuk Gunduk agar adiknya itu pergi. Esoknya, In Hee sadar bahwa obat yang ia anggap obat anti kankernya sudah diganti. Padahal obat itu adalah antidepresan agar In Hee tidak kesakitan. In Hee ngotot ingin meminta obat anti kankernya pada perawat, meskipun Jung Chul sudah mencegahnya. Untuk mengatasi hal itu, kepala perawat membohongi In Hee dengan memberikannya sebuah obat yang mirip tapi ternyata adalah vitamin. Hari itu, In Hee sudah bisa pulang. Esoknya, Jung Chul mendatangi rumah baru keluarganya yang hampir rampung. Ia membantu menyiapkan rumah impian istrinya, apalagi kini Jung Chul sudah tidak bekerja. Tengah malam, Jung Chul terbangun karena In Hee mengeluh tubuhnya tumbuh bintik kebiruan. Bahkan, obat penghilang rasa sakit tak berpengaruh pada dirinya. Bak pertanda buruk. Saat itu, Shin mendapati saus di rumah In Hee menjadi busuk. Menurut kepercayaan mereka, hal itu pertanda orang rumah ada yang sekarat. Tapi In Hee mencoba menampik hal tersebut. Tengah malam, In Hee merangkak menuju kamar mandi karena perutnya terasa sangat sakit. Alangkah terkejutnya In Hee saat ia memuntahkan banyak darah. Ia sangat panik dan menangis memanggil Jung Chul. Suaminya itu datang dan terkejut melihat kondisi istrinya. In Hee menangis di pelukan Jung Chul. Ia merasa operasinya kemarin tak berhasil dan dirinya semakin sekarat. Jung Chul ikut menangis. Mau tak mau, ia harus jujur tentang penyakit In Hee. Hari demi hari, In Hee seperti menunggu waktu kematiannya. Ia mulai menulis banyak catatan kecil untuk keluarganya sepeninggal dirinya nanti. In Hee juga menggunakan waktunya untuk mendaftar kuliah online. Saat sedang berjalan-jalan, In Hee tak sengaja melihat pacar Yeonsu dengan seorang anak yang memanggilnya ayah. In Hee tersadar kalau selama ini putrinya telah berpacaran dengan suami orang. In Hee ingin melaporkan hal tersebut kepada Jung Chul. Namun sampai di rumah sakit, ia justru melihat dokter lain di ruangan Jung Chul. Untunglah saat itu, Dr. Yoon melihat In Hee dan menceritakan kalau Jung Chul sudah dipecat. Di saat In Hee pulang dengan kegalauannya, putrinya Yeonsu justru sedang menghabiskan waktunya dengan suami orang. Ketika pacarnya itu sedang mandi, Yeonsu melihat banyak catatan yang ditinggalkan istri pacarnya tentang bagaimana menggunakan sesuatu atau hal lain yang ada di rumah mereka. Lemari pacarnya juga tersusun rapi, menandakan kalau sang istri sangat pandai merawat suaminya. Sesampainya di rumah, ibu mertuanya merasa sedih karena tak melihat In Hee seharian ini. In Hee lalu memandikan ibu dengan kondisi yang semakin melemah, seperti kembali sehat. Ibu menyemangati In Hee kalau dia belum meninggal. In Hee pikir ibunya telah kembali, tapi sesaat kemudian ibu mertuanya kembali bertingkah seperti anak kecil. Saat merapikan kamar orang tuanya, Yeonsu sadar kalau ibunya juga merawat sang ayah dengan sangat baik. Saat itu, In Hee datang dan mengatakan kalau ia sudah tahu tentang hubungan Yeonsu dengan suami orang. Ia mencoba menasehati putrinya itu, tapi Yeonsu kekeh tidak ingin berpisah karena sebentar lagi pacarnya akan menceraikan istrinya. Memergoki Yeonsu yang berseteru dengan ibunya, Jung Chul kemudian mengajak Yeonsu bicara berdua dan menceritakan tentang penyakit ibunya yang sebenarnya. Tumor itu masih menjalar di tubuh ibunya. Kenyataan pahit yang harus diterima Yeonsu bahwa umur ibunya tak lama lagi. Setelahnya, Yeonsu menelpon pacarnya ingin dihibur. Tapi karena istrinya mendadak datang, pacarnya tidak bisa mengikuti keinginan Yeonsu. Esoknya, In Hee memberikan sebuah amplop berisi surat kepada Shin sebagai rasa terima kasih telah menjaganya selama ini. Walau Shin masih ingin tinggal bersama In Hee menyuruhnya pulang untuk menjaga Gunduk. Setelahnya, In Hee melihat foto keluarganya dengan tersenyum. Saat itu, In Hee mendengar Jung Soo menangis di kamarnya. Ia merasa bersalah karena Jaeyoung ingin putus dengannya dalam kondisi hamil. Untuk mengatasi itu, In Hee mengundang Jaeyoung makan di luar. Saat tengah makan, Jaeyoung izin ke toilet karena mual. Tak lama berselang, ia kembali dan baru sadar ia datang bulan setelah 3 bulan. Hal itu yang membuat Jaeyoung berpikir kalau kemarin ia hamil. In Hee hanya tersenyum melihat tingkah keduanya. Malamnya, Shin terlihat menangis di rumahnya. Sebaliknya, Gunduk yang baru pulang malah gembira karena baru saja menang judi.
Kesedihannya membuat Shin makin marah pada Gunduk dan melempar surat pemberian In-hee kepadanya. Selama ini Gunduk sangat kejam pada kakaknya. Padahal kakaknya sakit parah dan mendaftarkan asuransi jiwanya atas nama Gunduk. Semua ini agar adiknya itu bisa mendapat banyak uang sepeninggal dirinya, hingga Gunduk tidak perlu bermain judi lagi. Sementara itu, Jungchul bersama Yeonsu membersihkan rumah baru mereka. Malamnya, ayah dan anak itu bertekad ingin membuat In-hee bahagia untuk yang terakhir kalinya. Malam itu, kebetulan Jungsu juga baru pulang dengan Jaeyoung. Mereka membawakan bunga untuk In-hee yang ternyata sudah menunggu anak dan suaminya pulang di luar rumah. Yeonsu yang juga baru pulang dengan ayahnya segera mengajak In-hee masuk ke dalam rumah. Tapi baru saja masuk rumah, nenek langsung memukul kepala In-hee hingga ia terjatuh. Ia kesal karena ditinggal sendiri oleh In-hee. Kejadian itu membuat Jungchul murka. Ia mendorong ibunya ke kamar dan memaku pintu kamar ibunya. Kedua anaknya berusaha mencegah Jungchul yang sudah seperti orang kesetanan. Di saat itulah, dalam kondisi lemah, In-hee merangkak dan memegang kaki suaminya. Ia memohon supaya ibu mertuanya tidak dikunci. Tengah malam, ketika penyakitnya kambuh, In-hee menemui ibu mertuanya. Awalnya, ia ingin menyelimuti ibunya. Namun, mengingat dirinya sebentar lagi sudah tiada, In-hee langsung membekap wajah ibunya itu. Lebih baik ibunya ikut mati bersamanya karena orang rumah ini tidak ada yang bisa mengurusnya. In-hee tidak mau ibu mertuanya menderita setelah dirinya tiada. Yeonsu yang kebetulan belum tidur mendengar keributan dari kamar neneknya. Ia kaget dan berteriak memanggil orang rumah untuk menyelamatkan sang nenek. In-hee terus menangis kalau ia sebenarnya takut mati. Jungsu tentu terkejut mendengarnya. Akhirnya ia diberitahu segalanya tentang penyakit sang ibu. Esoknya, setelah Jungsu tahu perihal sakit sang ibu, ia menangis dan berjanji pada ayahnya akan lebih serius untuk belajar. Ia ingin membanggakan ibunya untuk terakhir kalinya. Pada mertuanya, In-hee berpesan agar tidak buang air sembarangan ketika In-hee sudah tiada. Diketahui saat ibu In-hee meninggal dulu, ibu mertuanya menjaga In-hee seperti anaknya sendiri. In-hee menangis di pangkuan ibu mertuanya mengingat semua kenangan mereka. Ketika Jungsu sedang melukis wajah ibunya, In-hee bersorak karena ia dinyatakan lulus kuliah. Malamnya, Yeonsu menelpon pacarnya untuk mengakhiri hubungan mereka. Ibunya yang sakit membuat Yeonsu bertobat menjadi pelakor. Ia sadar bahwa ia harus mencintai pria lajang dan jadi istri yang baik seperti ibunya. Ternyata In-hee mendengar percakapan putrinya itu. In-hee lalu memeluk Yeonsu atas keputusan tepat yang telah ia pilih. Esoknya, Shin akan pergi menemui In-hee. Gunduk kali ini mengantarkannya dengan taksinya. Ya, Gunduk sudah bertobat dan kini menjadi super taksi. Setelah sampai di depan rumah In-hee, Gunduk menitipkan kue kesukaan In-hee pada Shin. Ia masih terlalu malu untuk bertemu langsung dengan kakaknya itu. Sementara di rumah, In-hee dan ibu mertuanya saling berpelukan erat. Hari itu, In-hee akan pergi istirahat ke rumah baru mereka yang telah rampung. Hingga sang ibu mertuanya harus tinggal dengan Shin dan kedua cucunya. Saat itu ibu bersikap seperti ibu yang sebenarnya. Ia seolah paham bahwa menantunya sedang sakit parah dan tidak memberontak saat ditinggal. Saat In-hee akan berangkat, Shin memberikan kue titipan Gunduk lalu mengucapkan selamat jalan kepada In-hee. Tiba-tiba, Gunduk datang memberikan sekaleng minuman untuk kakaknya sebagai tanda perhatiannya. Ia masih malu pada dirinya sendiri, kemudian pergi begitu saja. Namun setelah In-hee berangkat, Gunduk menangis hebat di dalam taksinya karena menyesal. Sampai di rumah baru mereka, Jungsu menangis ketika akan meninggalkan ibunya di sana. In-hee memilih untuk istirahat berdua saja dengan Jungchul karena tidak ingin merepotkan kedua anaknya. Sebagai anak bungsu, Jungsu tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena bisa jadi ini adalah salam perpisahan dari ibunya. Yeonsu dari tadi menahan tangisnya di kursi kemudi. In-hee berkata bahwa ia sangat mencintai anak perempuannya itu dan menyuruh Yeonsu untuk membawa adiknya pulang kembali ke Seoul. Setelah kepergian anaknya, Jungchul menunjukkan taman bunga yang ia persiapkan untuk In-hee. Di hari-hari terakhir istrinya, Jungchul mencoba menghibur In-hee dan merawatnya. Namun suatu hari, kondisi In-hee kian melemah. Ia sampai tidak kuat berjalan sampai Jungchul harus membopong dan memandikannya. Sebelum tidur, In-hee meminta sesuatu kepada Jungchul. Ia ingin dibuatkan sebuah makam di perkarangan rumah baru mereka agar keluarganya bisa terus melayatnya. Jungchul semakin sedih. Ia akan selalu merindukan In-hee dan mengingat In-hee atas semua hal yang pernah ia lakukan untuk keluarga mereka. In-hee terharu mendengarnya, lalu mengatakan kepada Jungchul untuk menyusulnya nanti ketika ia merasa kesepian. Jungchul pun menangis dan memeluk In-hee. Ia merasa beruntung memiliki In-hee yang merawat keluarganya dengan sangat baik. Dalam
pelukan suaminya itu. Akhirnya, In-hee menghembuskan nafas terakhirnya. Di akhir cerita, seluruh keluarga mulai menjalankan hidup normal seperti biasanya. Namun mereka mengikuti semua catatan kecil yang telah ditinggalkan In-hee. Meskipun In-hee sudah tiada, tapi ibu mertuanya merasa kalau In-hee masih berada di sisinya. Apalagi makam In-hee dibuat di depan rumah mereka sesuai keinginan In-hee yang terakhir kalinya. Ya, dengan begitu cerita pun tamat. Film ini terinspirasi berdasarkan fakta sejarah yang ada pada masa pemerintahan Raja Sejong dari Kerajaan Joseon. Film dibuka saat Raja Sejong terjatuh dari kereta tandunya dan para pengikutnya meminta ampun kepada dirinya. Cerita kembali pada 4 hari sebelum kecelakaan kereta tandu. Raja Sejong dan para menterinya memberi penghormatan pada surat dari Kaisar Ming. Pada masa itu, Kerajaan Joseon merupakan salah satu negara bagian dari dinasti Ming. Surat itu berisi kemarahan Kaisar Ming karena Raja Sejong menghapus sistem penanggalan dinasti Ming dan membuat sistem penanggalan baru atau almanak untuk Kerajaan Joseon. Selain itu, orang yang dianggap telah mencuri dan membuat teknologi astronomi harus diserahkan pada dinasti Ming. Oke guys, jadi Raja Sejong ini sangat menyukai dunia astronomi. Sejalan dengan pemikirannya, seorang budak bernama Jang Yongsil juga menyukai astronomi. Ia hebat dalam menciptakan penemuan-penemuan astronomi, salah satunya almanak Joseon. Keduanya menjalin hubungan dekat selama 20 tahun lamanya. Selanjutnya, para menteri berkumpul. Mereka berdebat apakah mereka harus menyerahkan Yongsil kepada dinasti Ming atau tidak. Sebagian setuju karena ini merupakan perintah dari Kaisar Ming dan untuk menghindari peperangan. Sebagian lagi menolak karena Raja Sejong sangat menyukai Yongsil. Juga, Yongsil adalah orang yang berjasa untuk kemajuan dinasti Joseon. Karena terus berdebat, Yongsa atau menteri utama membuka suara, yakni lebih baik mereka menunggu keputusan raja karena raja pasti lebih mengutamakan negaranya. Di istana, Jenderal Yi menemui Raja Sejong menyampaikan beberapa menteri pasti diam-diam berkomunikasi dengan dinasti Ming dan memberitahukan tentang almanak yang mereka buat. Saat ini Yongsil berada di bagian biro perawatan. Yongsil masuk memeriksa kereta tandu raja yang baru saja selesai dibuat. Karena raja sangat menyukai astronomi, ia pun melukis bintang-bintang beserta rasinya di langit-langit kereta. Lalu tiba-tiba seorang pelayan datang mengatakan bahwa ada kekacauan di biro astronomi. Sesampainya di biro astronomi, para prajurit sudah membawa keluar semua peralatan astronominya. Yongsil yang mendengar kalau prajurit-prajurit itu diperintahkan raja langsung pergi menemuinya. Yongsil berteriak memanggil raja meski pengawal terus berusaha menghentikannya. Tak lama ia pun dipersilahkan untuk masuk. Yongsil menemui raja dan menjelaskan apa yang ia lihat barusan. Namun dengan cepat Raja Sejong menyebut bahwa kejadian yang dilihatnya adalah benar perintah dari dirinya. Yongsil berusaha agar raja mencabut perintahnya. Namun raja tetap pada keputusannya dan menyuruh Yongsil agar beristirahat menikmati hari tuanya. 20 tahun yang lalu pada tahun keempat pemerintahan Raja Sejong, ini adalah kisah awal mula kedekatan Raja Sejong dengan Yongsil. Para ilmuwan sedang mengeringkan kertas buku yang rusak karena salju. Yongsil juga ikut membantu. Karena bukunya rusak parah, mereka pun mengganti bagian yang rusak dengan menggambar ulang buku tersebut. Keesokannya, Raja melihat gambar itu yang diduga adalah jam air. Raja pun mengajukan beberapa pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan logis oleh para ilmuwan. Sampai akhirnya Raja Sejong pun menanyakan siapa yang menggambar di kertas tersebut. Dengan jujur para ilmuwan menyebut Yongsil, dan Yongsil pun dipanggil maju ke depan. Raja meminta Yongsil untuk menjelaskan isi dari gambar itu. Terbata-bata, ia pun menjelaskannya. Raja tahu kalau Yongsil adalah budak yang jenius. Ia meminta Yongsil membuat jam air persis seperti yang ada di gambar. Mendengar jawaban Yongsil, Raja Sejong pun tersenyum puas. Berikutnya, Yongsil mengumpulkan para pengrajin untuk membuat jam air yang diperintahkan oleh raja. Beberapa ilmuwan tidak percaya Yongsil bisa membuat jam air itu. Namun mereka salah. Yongsil berhasil membuatnya dan segera ia menjelaskan cara kerja alat itu. Raja terkesan dan menyuruhnya untuk membuat versi yang lebih baik dan lebih sempurna.
Raja Sejong adalah raja yang bijaksana. Karena kejeniusan Yongsil, pada suatu hari, ia pun diangkat menjadi ilmuwan kelas 5 dan dirinya bukan lagi seorang budak. Saat Yongsil kembali ke Biro Astronomi sebagai seorang ilmuwan, teman-teman budak memberikannya ucapan selamat. Sementara salah seorang ilmuwan belum bisa menerima Yongsil. Tak hanya dari kalangan ilmuwan, kalangan menteri ternyata juga belum bisa menerima pengangkatan kasta Yongsil. Menurut para menteri, tak mudah mengangkat seorang budak menjadi bangsawan. Akhirnya, raja pun mengikuti saran dari menteri utama, yaitu menurunkan jabatan Yongsil dengan anggapan masih belum berpengalaman. 서은관 국노 장영실을 오늘부로 Di sisi lain, Yongsil tampak serius mengerjakan penyempurnaan pembuatan jam air. Sikapnya yang rendah hati dan tak pelit berbagi ilmu membuat ilmuwan yang tadinya merendahkan Yongsil akhirnya kagum dan mengakui hasil kerjanya. Seiring berjalannya waktu, jam air itu akhirnya rampung dibuat. Yongsil dibantu para ilmuwan mulai menguji jam tersebut. Tak lupa mereka mencocokkan ketepatan jam air dengan jam matahari yang selama ini mereka pakai. Dan yap, setelah diuji, jam air berfungsi layaknya jam matahari, dengan pukul yang sama tanpa berbeda sedikit pun. Raja Sejong sangat bangga dengan penemuan jam air, mereka kini jadi tahu waktu di malam hari. Beberapa waktu kemudian, raja yang gemar memandangi bintang-bintang di langit mengajak Yongsil turut serta menemaninya. Karena sama-sama menyukai bintang, raja dan Yongsil pun saling memilihkan bintang yang cocok. Raja Sejong dipilihkan bintang Polaris yang bersinar paling terang, dan Yongsil dengan bintang yang ada di sebelah Polaris pilihan raja. Lagi-lagi Yongsil hanya bisa terharu, budak sepertinya bisa begitu dikasihi oleh rajanya. Sambil melihat ke langit, Raja Sejong mengajak Yongsil untuk berbagi mimpi dan membuat perubahan untuk negara Joseon. Selanjutnya, saat sedang makan dengan para menteri, berawal dari panen padi yang buruk, pembahasan merembet pada kondisi musim yang berbeda antara Ming dan Joseon. Raja Sejong ingin membuat penanggalan baru yang sesuai dengan kondisi wilayah Joseon. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di antara menteri. Salah satunya Daesahon yang tidak setuju. Baginya, meskipun Ming dan Joseon berbeda, Joseon tidak seharusnya bergerak sendiri. Para menteri berusaha agar Joseon tidak menyinggung dinasti Ming. Namun, raja tidak peduli dengan pendapat Daesahon. Akhirnya, Yongsil mulai membuat almanak yang diperintahkan. Saat sedang merakit alat itu, tiba-tiba raja datang untuk membantunya. Yongsil memuji raja karena bisa membantunya. Mereka terlihat semakin akrab setiap harinya. 이게 참 재미라구나. 전하, 이별이 Beberapa waktu kemudian, musim hujan telah selesai. Bintang-bintang sudah terlihat di langit. Almanak Yongsil telah selesai dan akan digunakan. Yongsil menggunakan alatnya dan membacakan arah lintang rasinya. Setelah itu, didapati peta bintang Joseon dan peta bintang Ming sangat berbeda. Perbedaan itulah yang membuat para petani gagal panen sebab salah menafsirkan musim melalui rasi bintang. 이게 참 재미라구나. 전하, 이별이 Kini, kembali ke 3 hari sebelum kecelakaan kereta tandu, almanak buatan Yongsil harus dihancurkan di depan utusan dinasti Ming. Raja menyuruh mereka membakar almanak itu. Menteri yang disuruh tidak tega untuk membakar almanak itu dan memohon agar almanak itu diselamatkan. Namun, Raja Sejong malah turun dari tempatnya dan membakar almanak itu dengan tangannya sendiri. Pada saat yang sama, Yongsil berada di Biro Astronomi. Seorang pelayan menyuruhnya melarikan diri karena prajurit datang mencarinya. Namun Yongsil tidak mau pergi karena ia masih terpukul dengan kejadian ini. Dan tak lama, Menteri Daesahon pun datang menangkapnya. Raja yang tak tahu Yongsil ditangkap langsung mengumpulkan semua menterinya. Ia sangat kesal dengan ulah Daesahon yang menangkap tanpa ada perintah dari dirinya. Daesahon pun beralasan menangkap Yongsil agar tidak melarikan diri. Kemudian, saat raja sedang di ruangannya dan putra mahkota datang, raja terlihat memandangi jubah raja pendahulunya yang dipenuhi darah dari orang-orang yang mengkhianati raja terdahulu. Raja khawatir ia juga akan dikhianati seperti raja terdahulu. Maka dari itu, ia berencana untuk menyerahkan tahta ke putra mahkotanya. Mendengar keputusan itu, semua menteri dan putra mahkota berkumpul untuk memohon agar raja tidak jadi turun tahta. Lantaran sedang sakit, Raja Sejong pun memutuskan pergi ke istana Icheon untuk memulihkan dirinya. Di biro perawatan, anak buah Yongsil mempersiapkan kereta tandu yang akan digunakan raja untuk berangkat ke Icheon. Karena telah selesai, mereka pulang ke rumah. Setelah semua penjaga pulang, seseorang datang ke kereta tandu raja. Esok paginya, raja bersama pengawalnya berangkat ke Icheon.
Raja tersenyum melihat ukiran rasi bintang yang dibuat Yongsil di langit-langit kereta untuk dirinya. Sementara Yongsil yang berada di penjara mendengar suara perginya raja ke istana Icheon. Malamnya, para menteri berkumpul mendiskusikan permasalahan Yongsil. Menteri utama yang bertugas mengambil keputusan memutuskan untuk jangan bertindak terburu-buru. Namun dengan cepat, Dae-sahon meyakinkan menteri utama untuk menyerahkan Yongsil ke Ming dengan menunjukkan benda temuannya di kamar Yongsil yang dianggap berbahaya, yaitu sebuah abjad huruf. Menteri utama pun menemui Yongsil di penjara. Ia menunjukkan abjad huruf tersebut dan bertanya apakah ini huruf baru yang diinginkan raja. Menteri utama beranggapan bahwa Yongsil yang membuat huruf itu. Padahal huruf itu dibuat oleh Raja Sejong sendiri. Yongsil yang hanya membuat ukirannya saja menjawab tidak tahu. Menteri utama kembali memberikan peringatan, jika dinasti Ming mengetahui negara Joseon membuat huruf sendiri, maka dinasti Ming pasti tidak akan tinggal diam. Beberapa tahun sebelumnya, Raja Sejong memang telah berhasil membuat huruf tanpa ada seorang pun yang tahu. Ia hanya menunjukkan huruf itu kepada Yongsil. Tujuan raja membuat abjad huruf baru agar semua rakyatnya dapat menulis dan membaca. Ia juga ingin membuat negara yang berdiri sendiri tanpa diatur-atur oleh negara lain. Yongsil merasa khawatir. Hal itu dapat memicu kemarahan dinasti Ming. Mendengar jawaban Yongsil, Raja Sejong marah dan ia menyuruh Yongsil untuk pergi. Sebenarnya, raja hanya ingin agar mereka dapat bersama-sama mengembangkan huruf itu ke depannya untuk negeri Joseon. Selanjutnya, satu hari sebelum kecelakaan kereta tandu, nampak Yongsil dibawa untuk diserahkan ke dinasti Ming. Sementara Raja Sejong sedang dalam perjalanan menuju istana Icheon. Saat itu, hujan lebat dan roda kereta tersangkut. Para prajurit mendorong kereta, namun tiba-tiba roda kereta itu terlepas dan kereta pun hancur. Raja yang berada di dalam kereta terlempar keluar. Semua pelayan yang berada di sana meminta ampun kepada raja karena kecelakaan itu. Beruntung, raja tidak mendapat luka yang serius. Setelahnya, Jenderal Yi yang sudah mulai melakukan pemeriksaan melaporkan bahwa poros roda kereta sudah dirusak oleh seseorang. Seketika raja menyuruh Jenderal Yi kembali ke Hanyang untuk menemui pensiunan Jenderal Cho. Setelah tiba di Hanyang, Jenderal Yi mengatakan kejadian rusaknya kereta raja. Jenderal Cho menjawab, tidak mungkin kereta yang dibuat Yongsil bisa tiba-tiba rusak. Ia mencurigai para menteri sudah tidak patuh lagi kepada raja. Jenderal Cho pun langsung memberi perintah agar Jenderal Yi memimpin militer untuk menangkap Yongsil yang kini dalam perjalanan menuju Ming. Kini, Yongsil sedang berada di kantor daerah Ganghwado bersama utusan Ming dan Menteri Dae-sahon yang sedang berpesta. Ia dituduh dan dicaci maki sebagai pencuri ide-ide dinasti Ming. Tak mau diam saja, Yongsil pun mempertegas bahwa ia membuat apa yang Ming tidak bisa buat. Di sini, Yongsil tanpa takut mempermalukan utusan Ming tersebut. Melihat sikap Yongsil, Dae-sahon marah dan akan membunuh Yongsil. Namun tiba-tiba, Jenderal Yi sampai bersama rombongannya. Jenderal Yi menampar Yongsil hingga pingsan. Ia lalu membawa semua orang yang ada di sana untuk kembali ke Hanyang. Di tempat lain, Jenderal Cho menemui menteri utama. Jenderal Cho berkata Yongsil ditangkap karena dicurigai telah merusak kereta raja. Namun yang paling penting adalah raja curiga ada pengkhianat di kalangan menteri. Ia pun mengingatkan tragedi berdarah raja sebelumnya yang menghabisi para menterinya yang berkhianat. Jenderal Cho menduga Raja Sejong bisa saja melakukan hal yang sama. Keesokan malamnya, Jenderal Cho mengumpulkan orang-orang yang membantu persekongkolan menteri dengan Ming, juga orang-orang yang dicurigai merusak kereta raja. Tiba giliran anak buah Yongsil untuk diinterogasi, mereka pun menjelaskan sebelumnya roda itu memang kurang keseimbangan, tetapi mereka sudah memperbaikinya. Namun tetap saja mereka disiksa. Kini Yongsil kembali masuk penjara bersama anak buahnya. Di dalam penjara, anak buah Yongsil bercerita mereka dituduh telah merusak roda kereta raja. Keesokannya, raja telah tiba di istana. Ia menyuruh Jenderal Yi membawa semua menteri berkumpul di istana. Tak lupa, saat itu raja menggunakan jubah raja terdahulu yang dipenuhi darah untuk mengingatkan para menteri tentang peristiwa pembantaian yang pernah terjadi. Setelah para menteri berkumpul, raja mulai bertanya siapa di antara mereka yang telah merusak kereta. Raja meneriakkan pengkhianatan dan memanggil Jenderal Yi, membawa utusan Ming masuk dan juga Dae-sahon. Raja menunjukkan bukti berupa surat rahasia untuk dinasti Ming di rumah menteri Dae-sahon. Raja kemudian menuduh Dae-sahon lah yang merusak kereta raja.
Raja curiga Desahon bersekongkol dengan utusan Ming untuk mencelakainya. Raja kemudian menyuruh utusan Ming kembali ke negaranya karena menurut hukum Joseon ia harus dihukum mati karena berniat mencelakai raja. Raja juga berkata bahwa Yongsil akan dihukum menurut hukum di negara Joseon. Tak mau dihukum mati, utusan Ming pun memutuskan kembali ke negaranya. Desahon memohon ampun kepada raja. Ia melakukan perbuatannya demi menjaga hubungan dengan Ming. Tak mau berlama-lama, raja memerintahkan Jenderal Yi membawa Desahon ke penjara. Namun Menteri Utama mencegah dan mengungkapkan kecemasannya tentang ketidakmungkinan Joseon yang berdiri sendiri tanpa Ming. Juga jika terjadi peperangan, negara Joseon tentu akan kalah. Hal ini justru membuat raja semakin murka. Hampir saja raja menghabisi Desahon. Dan dengan cepat seluruh menteri termasuk anaknya memohon belas kasih dari Raja Sejong. Raja pun memutuskan ia sendiri yang akan menginterogasi Yongsil. Ia juga menyuruh para menteri membangun kembali semua alat yang telah dihancurkan. Kemudian menteri utama menyela dan menyinggung soal huruf baru. Raja pun kaget karena menteri utama menemukan ukiran huruf itu di kamar Yongsil. Sontak raja meminta waktu berdua untuk berbicara dengan menteri utama. Raja mengungkapkan huruf ini dapat bermanfaat untuk digunakan di negara Joseon. Berbeda pandangan, menurut menteri huruf itu mungkin berguna bagi rakyat, tetapi juga bisa membuat pertumpahan darah di negeri Joseon. Menteri utama kemudian menyarankan raja untuk berhenti membuat huruf itu agar Yongsil dapat diberi ampunan. Cerita beralih kepada Yongsil dan anak buahnya yang berada di penjara. Penjaga mengatakan mereka akan mendapatkan 80 cambukan. Yongsil bercerita selama ini ia pikir bakatnya yang akan menyelamatkannya. Tetapi sekarang bakat inilah yang membuatnya di penjara. Tak lama Jenderal Yi datang dan membawa Yongsil keluar. Ternyata ia dibawa untuk menemui raja secara sembunyi-sembunyi. Setelah bertatapan, mereka menertawakan peristiwa yang telah terjadi. Yongsil mengira raja telah melupakannya. Namun tentu saja tidak. Raja tidak bisa melupakannya. Raja bercerita bahwa dirinya lah yang telah merusak kereta tandu. Hal itu ia lakukan agar Yongsil tertuduh dan Yongsil tak dibawa ke dinasti Ming. Raja dan Yongsil sempat bersenda gurau. Sebelum akhirnya raja menunjukkan huruf yang diukir oleh Yongsil. Raja menamai huruf itu dengan Jongum. Ia menyesal harus mengorbankan Yongsil untuk membuat huruf itu. Yongsil berkata untuk jangan menyesal. Karena membuat huruf baru merupakan mimpi raja agar semua orang dapat membaca dan menulis. Yongsil ternyata juga tahu bahwa raja membuat para menteri berasumsi bahwa Yongsil yang membuat huruf itu dan bukan raja. Hal ini dapat membahayakan keselamatan Yongsil. Setelahnya, Jenderal Yi membawa Yongsil. Jenderal Yi menyuruh Yongsil pergi meninggalkan Hanyang sekarang juga dan memulai hidup baru di tempat lain. Namun Yongsil tidak mau meninggalkan raja sendirian. Karena Yongsil begitu kekeh, Jenderal Yi pun pergi meninggalkannya. Yongsil balik ke penjara dan melihat anak buahnya sedang membenarkan genteng. Setelahnya, mereka melihat bintang di langit melalui genteng yang rusak. Jenderal Yi melapor kepada raja bahwa Yongsil tidak mau pergi. Karena Yongsil kembali ke penjaranya, maka sekarang raja harus merelakan Yongsil dihukum. Keesokan harinya, semua menteri dan para bangsawan berkumpul di lapangan. Menteri utama menyuruh penjaga membawa Yongsil dan anak buahnya untuk masuk. Juri mulai membacakan dakwaan kepada Yongsil dan mereka mendapatkan 100 kali cambukan. Setelah itu, menteri utama mengatakan karena Yongsil telah banyak membuat penemuan besar, maka raja bisa menggunakan hak istimewanya untuk mengampuni Yongsil. Raja menyetujuinya. Namun Yongsil tidak setuju. Ia berkata ia harus dihukum. Secara tiba-tiba, Yongsil mengakui bahwa ialah yang telah mencelakai raja. Ia juga meminta anak buahnya dilepaskan karena mereka tidak bersalah. Mendengar itu, raja merasa terpukul. Padahal ia sedang berusaha untuk menyelamatkan Yongsil. Raja pun marah dan mendekati Yongsil. Raja menanyakan kebenaran ucapan Yongsil. Sambil menahan tangisnya, Yongsil menjawab iya. Yongsil sudah berniat mengorbankan dirinya agar raja dapat leluasa membuat huruf yang mereka cita-citakan. Di dalam hati, raja bertanya, apa yang kau lihat sebenarnya, Yongsil? Yongsil pun menjawab, di dalam hati aku melihat negara yang Anda impikan. Dan kemudian mereka mengenang masa lalu ketika mereka memandangi bintang-bintang yang mereka buat. Yongsil mendapatkan hukuman 80 kali cambukan pada tahun 1442. Tidak ada catatan lebih lanjut mengenai Jang Yongsil. 2 tahun kemudian, Almanak Joseon kembali dibuat. Huruf Korea kemudian juga dipublikasikan pada tahun 1446.
Yap, dengan begitu film pun tamat.